Proyektornya ke sini. Semua kelihatannya baik. Tapi awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain, dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Minum Yakult tiap hari. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Siska dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, tadi sebelum ini Kak Siska udah kasih tayangan satu iklan, yaitu iklan Yakult. Ya, di iklan Yakult tadi akan berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Yaitu pertemuan kali ini kita akan membahas soal iklan. Kita semua sering melihat ya iklan-iklan seperti di TV, di koran, di majalah, atau di sosial media lainnya gitu ya. Tapi adik-adik tahu tidak apa tujuan dari iklan tersebut? Oke, pada pertemuan kali ini Kak Siska akan menjelaskan tujuan-tujuan dan komponen-komponen lain mengenai iklan. Jadi disimak video ini dengan baik-baik ya. Oke, kita langsung aja ke pengertian iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat atau halayak ramai mengenai suatu hal, sehingga banyak orang yang tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan dari iklan tersebut. Selanjutnya ada pengertian iklan dari beberapa tokoh. Yang pertama dari Rahmat Kriyantono. Ia mengatakan iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media. Dibiayai oleh pemprakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Lalu menurut ahli kedua alias Reinald Kasali, beliau mengatakan iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Oke, selanjutnya adalah fungsi iklan. Menurut Terence Asim, seorang praktisi komunikasi pemasaran asal Amerika Serikat, iklan atau periklanan mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, berikan informasi atau informing. Lalu yang kedua ada membujuk atau persuading. Dan yang ketiga ada mengingatkan atau reminding. Dan yang terakhir memberikan nilai tambah alias adding value. Selanjutnya ada tujuan iklan. Sedangkan menurut Robert T. V. Zeker, seorang ahli dan praktisi dalam bidang periklanan, iklan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, memberikan informasi terhadap suatu produk, yaitu dari jasa, barang, ide, dan lain-lain. Yang kedua, upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikan penerima pesan iklan terhadap produk yang diiklankan. Selanjutnya, meyakinkan masyarakat atau penerima iklan tentang kebenaran suatu produk. Lalu selanjutnya, tujuan iklan adalah membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada manfaat iklan. Iklan membuat produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat, sehingga keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik akibat produksi yang meningkat melalui promosi. Selanjutnya ada unsur-unsur iklan. Di sini unsur-unsur iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam kalimat deskriptif. Deskripsi iklan berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan. Selanjutnya kalimat persuasif. Persuasi dalam sebuah iklan bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang
agar menggunakan produk ataupun layanan yang diiklankan. Selanjutnya ada ciri-ciri iklan. Agar mendapat perhatian dari khalayak ramai, pada umumnya iklan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Selanjutnya, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah akan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat iklan. Agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai iklan, maka harus memenuhi beberapa syarat iklan. Di antaranya, yang pertama, iklan harus bersifat objektif dan jujur. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, yang terakhir, tidak mengandung sara dan tidak menyinggung pihak lain. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Iklan dapat dibedakan melalui beberapa jenis. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat jenis iklan berdasarkan sifatnya. Di sini terdapat dua jenis iklan yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama, terdapat iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk jasa yang mereka tawarkan. Contohnya iklan Indomie, iklan Sprite, Sajiku, iklan kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan. Contohnya iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain-lain. Oke, selanjutnya terdapat iklan yang berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama terdapat iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak, seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Berdasarkan ruang yang digunakan, iklan jenis ini dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yakni iklan baris dan iklan kolom. Selanjutnya terdapat iklan advertorial. Iklan advertorial ini dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Selanjutnya terdapat iklan display, hampir sama seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar gambar dan tulisannya dari iklan kolom. Selanjutnya terdapat iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang mempublikasi melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Selanjutnya terdapat iklan perusahaan. Iklan perusahaan atau corporate advertising adalah iklan yang tujuannya untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati masyarakat. Contohnya seperti iklan Aqua yang membantu pembuatan sumber-sumber air di daerah terpencil. Selanjutnya terdapat iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diiklankan. Contohnya seperti iklan KB, iklan pencegah demam berdarah, dan iklan pencegahan narkoba. Selanjutnya terdapat jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama terdapat iklan pengumuman. Iklan yang isinya menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa, kegiatan, atau lainnya. Selanjutnya terdapat iklan penerangan.
Iklan penerangan ini memberikan penerangan tentang suatu hal. Dalam istilah lain, iklan jenis ini bisa disebut sebagai iklan layanan masyarakat. Selanjutnya terdapat iklan reclaim. Iklan yang isinya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa. Iklan reclaim biasanya memuji atau menyanjung suatu hal yang diawarkan, seperti tiada banding, kualitas nomor 1, dan lain-lain. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai topik iklan pada pertemuan ketiga kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik untuk terus semangat. Semoga mudah dipahami dan dicerna oleh adik-adik semua. Kak akhiri dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok adik-adik. Dadah.